Selamat pagi, good morning everyone. Senang sekali nih berjumpa lagi dengan adik-adik di rumah. Nah, apakah adik-adik sudah siap beribadah? Selamat pagi Kak. Sudah siap dong Kak? Lihat tuh Kak, semuanya sudah duduk dengan rapi Kak. Wah, hebat. Kalau begitu, Ziki pimpin doa ya. Dan setelah itu, kita akan memuji Tuhan serta mendeklarasikan super ayat dan super penerang kita minggu ini. Siap Kak. Yuk teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih boleh berkumpul bersama via online dan beribadah. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kakak-kakak yang akan mengajar kami pada ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, Ziki pernah nggak nih naik kapal? Belum pernah, Kak. Memangnya kenapa, Kak? Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar nih tentang seorang rasul yang ditangkap karena menceritakan tentang Yesus. Jadi, dia harus diadili di kota Roma dan harus berlayar ke Roma menggunakan perahu. Nah, tapi sayangnya, saat mereka berlayar, rasul ini dan tahanan lainnya mengalami sesuatu yang sangat menakutkan nih. Perahu mereka mengalami badai besar sewaktu perjalanan mereka ke kota Roma. Wah, terus apa yang terjadi, Kak? Nah, penasaran kan adik-adik? Yuk kita belajar bersama-sama. Shalom adik-adik, Kak Sani senang sekali dapat berjumpa kembali dengan adik-adik. Nah, adik-adik sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk, sebelum kita memulai, Kak Sani mau mengajak setiap adik-adik Arrow Kids untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati dan satukan hati. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini ya Bapak. Kalau kami boleh kembali beribadah bersama-sama ya Bapak. Kami sangat excited ya Bapak, karena kami mau belajar lebih lagi tentang firman-Mu ya Bapak. Beri kami hikmat untuk mengerti setiap firman-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar tentang yang namanya a rocking sailboat atau perahu yang terombang-ambing. Nah, sebelum Kak Sani memulai, Kak Sani ingin menunjukkan satu gambar terlebih dahulu. Nah, barusan ini kita melihat sebuah gambar perahu yang sedang terombang-ambing. Nah, adik-adik coba kita bayangkan sejenak, bagaimana kalau misalkan kita ada di dalam perahu itu. Misalkan kita ada di perahu, kita mau pergi ke satu tempat nih. Nah, perahu itu pada saat kita ada di dalamnya tiba-tiba terombang-ambing. Apa yang kita rasakan pada saat itu? Apakah kita akan perahunya terombang-ambing, yeay! Atau kita akan tidak, gimana ya? Aku gimana? Pasti kita panik ya, bukan adik-adik? Nggak mungkin dong kita malah ketawa-ketawa, perahunya terombang-ambing, aku senang sekali. Wah, kalau Kak Sani yang ada di dalam perahu itu, mungkin Kak Sani udah nangis. Karena Kak Sani bisa bayangin, aku kan nggak bisa berenang. Terus gimana kalau perahunya terbalik? Terus Kak Sani nggak bisa berenang, siapa yang mau nolong aku? Nah, hari ini kita juga akan belajar dari seorang yang bernama Paulus. Bagaimana Paulus berada di dalam kapal yang terombang-ambing. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lagi, Kak Sani mau mengajak setiap adik-adik untuk membuka Alkitab terlebih dahulu dari Kisah Para Rasul 27 ayat 13 sampai 26. Kak Sani ulangi ya sekali lagi, dari Kisah Para Rasul 27 ayat 13 sampai 26. Kak Sani bacakan ya adik-adik. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai, yang disebut angin timur. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu, kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat menolong dengan meneliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita
kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi, sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau." Nah, seperti yang kita tahu adik-adik, bahwa Paulus itu dengan gencar memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Lalu karena ia dengan gencar untuk memberitakan kebenaran Tuhan Yesus, maka ia ditangkap dan ditahan. Dan diputuskan bahwa Paulus akan melakukan perjalanan dengan kapal dari Kaisarea ke Roma, di mana dia akan diadili. Paulus harus mengambil perjalanan di kapal besar bersama dengan tahanan-tahanan lainnya dan dengan para awak. Nah, setelah mereka memulai perjalanan, baru saja mereka mulai, cuaca sepertinya terlihat tidak bagus adik-adik. Dan Paulus menyarankan awak kapal untuk menghabiskan musim dingin terlebih dahulu di kota yang bernama Kreta. Nah, tetapi para awak kapal itu tidak mau mendengarkan Paulus. Mereka tetap memutuskan untuk berlayar. Wah, adik-adik, mungkin di dalam pikirannya para awak kapal itu, Paulus kok so tahu banget sih nyuruh-nyuruh kita untuk berhenti dulu menghabiskan musim dingin di Kreta. Aku kan awak kapal ya, aku lebih tahu lah. Tahu-taunya adik-adik, ketika mereka melanjutkan perjalanan dan mulai memutuskan untuk terus berlayar, tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Seperti yang tadi sudah kita lihat, tiba-tiba kapal itu diserang oleh badai di tengah-tengah perjalanan mereka. Badai terjadi, badai yang kuat datang, angin begitu kuat sehingga tuh para pelaut itu mulai khawatir. Mereka melewati tali di sekitar kapal agar tidak pecah. Tetapi air itu mengamuk dan angin terus berlanjut begitu lama, sehingga orang-orang di kapal itu mulai putus asa, mulai ketakutan. Aduh, gimana ya, kok nggak reda-reda angin ini? Aduh, gimana ya? Aduh, gimana ya? Mereka benar-benar sangat khawatir. Mereka takut bahwa mereka akan binasa karena anginnya itu tidak mereda adik-adik. Malah badai itu terus dengan kencang menghantam kapal mereka. Lalu terlepas dari kenyataan bahwa badai itu terus menerpa, Paulus mengatakan kepada orang-orang di kapal itu untuk mengikutinya, untuk terus berani dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan mereka. Mengapa Paulus mengatakan demikian? Karena seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 27 tadi, dikatakan bahwa seorang malaikat menghampiri Paulus pada malam hari dan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari mereka yang akan binasa. Nah, lalu adik-adik, setelah itu pada malam ke-14, para pelaut akhirnya merasakan bahwa kapal itu mendekati yang namanya daratan. Mereka berlabuh ke sebuah pulau. Meskipun kapal itu hancur, tetapi apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Paulus bahwa tidak ada satu orang pun dari mereka yang akan binasa, benar-benar terjadi loh adik-adik. Dan tidak ada satupun dari mereka, baik tahanan, para awak kapal, itu tidak ada yang binasa. Hanya kapal mereka saja yang hancur. Nah, adik-adik, tadi dikatakan bahwa Paulus mengatakan kepada para awak kapal dan para tahanan untuk agar mereka tetap berani. Nah, kata keberanian itu atau yang kita sebut courage adalah bagian dari kata encourage. Encourage itu artinya adalah mendorong. Nah, dan kata keberanian itu juga merupakan bagian dari kata discourage atau mengecilkan hati. Ya, adik-adik, kita ini bisa belajar loh dari seorang Paulus ketika kita berada di sebuah badai angin yang begitu kencang di tengah-tengah laut yang kita nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Kita bisa memilih loh adik-adik, kita itu mau mengencourage teman-teman kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, atau kita malah mau mengecilkan hati mereka dengan misalkan kayak kita panik, aduh gimana ya, aduh, dengan kita terus mengatakan aduh. Orang yang mungkin di samping kita yang tadinya berani, tiba-tiba mungkin bisa jadi
kecil hatinya karena mendengarkan kita mengatakan hal-hal yang negatif adik-adik, bukan mengatakan hal-hal yang positif yang mendorong kita untuk terus percaya. Nah adik-adik, kita belajar dari Paulus bahwa kita terus harus tetap percaya kepada Tuhan apapun kondisinya kita pada saat ini adik-adik. Meskipun kita berada di dalam kapal, kita percaya bahwa Tuhan itu pasti selalu ada buat kita, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, Alkitab juga mau memberitahu kepada kita nih bahwa kita dapat yakin dan percaya bahwa Tuhan itu selalu peduli dengan kita. Nah, keberanian kita itu perlu didapatkan daripada yang Tuhan. Tidak ada yang dapat memberikan kita keberanian penuh selain daripada Tuhan sendiri. Nah, keberanian yang Tuhan berikan kepada kita yaitu agar membuat kita menolong orang lain untuk memiliki keberanian yang sama seperti yang kita miliki, yang Tuhan telah berikan kepada kita. Nah, keberanian dari kita sendiri akan membuat kita hanya fokus akan kepentingan kita sendiri. Nah, jadi dapatkan keberanian kita dari Tuhan karena Tuhanlah sumber pertolongan kita. Nah, Kasani berharap adik-adik melalui cerita hari ini bahwa adik-adik akan terus memiliki keberanian dan selalu percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita keberanian yang luar biasa. Nah, adik-adik, sekian deh firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum kita berpisah, Kasani mau mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk kita satukan hati. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Engkau mengajarkan kami agar kami memiliki keberanian seperti Paulus memiliki keberanian ya Bapa. Meskipun ia berada di tengah badai sekalipun ya Bapa. Kami percaya ketika Tuhan yang memberikan kami keberanian, kami berani untuk melangkah ya Bapa dengan iman. Kami percaya ya Bapa. Dan kami juga mau menjadi berkat bagi teman-teman kami ya Bapa. Ketika Tuhan memberikan kami keberanian, kami pun mau mendorong teman-teman kami untuk memiliki keberanian dan selalu percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, sertai setiap adik-adik ya Bapa, kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, mereka selalu diberikan keberanian oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa, hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, God bless you. Wah, Rasul Paulus mempunyai keberanian yang luar biasa ya Kak, karena ia percaya kepada Tuhan dan dapat memberi dorongan semangat pada yang lain untuk percaya kepada Tuhan. Betul sekali Ziki. Ingatkan super ayat dan super kebenaran kita minggu ini. Pertolongan kita adalah dari Tuhan dan kita tidak perlu takut karena Tuhan kita besar dan yang menjadikan langit dan bumi. Nah teman-teman, kita akan belajar lagi ya nanti home kita pada hari Rabu jam 5 sore. Nah, yuk adik-adik kita akhiri ibadah ini dengan doa ya. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas hari yang Kau telah berikan kepada kami. Sekarang kami telah mengakhiri ibadah hari Minggu kami. Berkati agar pesan yang diberikan oleh kakak-kakak Hero Kids bisa dimengerti oleh adik-adik dan bisa berbuah dengan semaksimal mungkin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah teman-teman, setelah ini kita ada fellowship di Zoom ya. Sampai jumpa, happy Sunday and God bless you all.